Shalom Sobat ICC, selamat berjumpa kembali di acara Devotion ICC. Selamat tahun baru juga saya ucapkan, masih awal-awal kita memasuki tahun 2024. Saya percaya dan saya berdoa setiap kita memiliki semangat yang diperbaharui di awal tahun ini dan kita memasuki tahun yang luar biasa dengan semangat yang baru juga di dalam Tuhan. Saya sebentar akan membagikan sedikit dari firman Tuhan dan saya percaya dan saya berdoa supaya ini juga dapat menguatkan kita dalam memasuki tahun yang baru ini. Kita sama-sama diperlengkapi. Nah saudara, seberapa di antara kita ketika kita memasuki tahun yang baru, kita punya semangat yang baru, kita memiliki tujuan-tujuan yang baru, dan mungkin juga tujuan-tujuan yang sebelumnya di tahun 2023 mungkin kita masih kita melewatkannya. Nah, kita mau supaya di tahun yang baru ini juga kita bisa sama-sama untuk mencapainya. Nah, tetapi saudara, ada sebuah pernyataan yang cukup menggelitik buat saya pribadi, bahwa ternyata harapan akan tujuan atau akan mencapai sebuah tujuan yang kita mau itu ternyata tidak cukup hanya sekedar harapan saja, tetapi kita perlu komitmen, kita perlu mengubahnya ke dalam sebuah kebiasaan. Nah, ini yang akan kita bahas sebentar tentang kebiasaan. Tidak hanya cukup dengan harapan untuk mencapai sebuah tujuan, tetapi perlu dibangun kebiasaan yang konsisten. Nah, untuk kita bisa memiliki sebuah perubahan, maka kita perlu memiliki sebuah kebiasaan yang baik. Nah, kita perlu memelihara sebuah kebiasaan yang baik. Dan penting sekali di dalam kehidupan kerohanian kita juga sama, kita memelihara kebiasaan rohani. Nah, judul saya adalah memelihara kebiasaan rohani. Penting sekali kalau misalnya kita tanya di antara kita semua, saya dan saudara, pasti aspek kerohanian merupakan satu hal yang sangat penting untuk kita bisa bangun. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tokoh-tokoh di Alkitab juga sama. Banyak sekali tokoh yang memiliki kebiasaan yang baik di dalam hubungan mereka dengan Tuhan, ya, seperti Musa memiliki keintiman dengan Tuhan, Daud yang juga begitu senang untuk memuji dan menyembah Tuhan, dan begitu banyak yang lain. Bahkan Tuhan Yesus sendiri pun dikatakan di beberapa ayat menyatakan bahwa Tuhan Yesus sendiri pun berdoa. Dia memisahkan waktunya untuk punya waktu yang khusus untuk berdoa dengan Bapa. Bahkan tidak hanya itu saja, Tuhan Yesus juga memberikan kita arahan, menyatakan supaya kita juga untuk setia dalam doa. Bahkan dikatakan di Matius 6 ayat 6, tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi di sini dikatakan bahwa kita perlu memisahkan waktu kita, bahkan perlu memisahkan tempat kita. Nah, kita mau belajar di tahun yang baru ini, kita kembali diingatkan, kita punya kebiasaan membangun hubungan pribadi kita dengan Tuhan, lewat doa, lewat baca firman Tuhan, supaya kita mencapai kehidupan spiritual kita yang lebih kuat lagi. Nah, kita lihat satu tokoh yang luar biasa juga, Daniel. Daniel adalah pribadi yang luar biasa intim dengan Tuhan. Dikatakan di Daniel 6 ayat 4, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai apa? Roh yang luar biasa. Dikatakan di situ roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Luar biasa. Karena Daniel memiliki roh yang luar biasa, dia memiliki kesempatan untuk dipromosikan oleh raja. Tetapi memang beberapa dari antara teman-temannya yang setara dengan Daniel tidak suka. Ya, jadi teman-teman pejabat tinggi yang lain berusaha sekuat tenaga mencari celah bagaimana Daniel ini tidak naik posisinya.
melebihi mereka. Tetapi mereka melihat celah di dalam kehidupan Daniel lewat kehidupan spiritualnya, kehidupan doanya. Nah, dikatakan di Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat. Nah, surat perintah ini adalah untuk mengarahkan Daniel supaya dia masuk ke gua singa. Ya, kita tahu bahwa karena Daniel ini memuji dan menyembah Tuhan, tidak menyembah raja, maka dia dibawa ke gua singa. Lalu Daniel pergi ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dan perhatikan ini, 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Nah, ini sangat kontras sekali dengan ayat yang sebelumnya saya bacakan, roh yang luar biasa, dan di sini dikatakan biasa. Nah, kita tahu untuk mendapatkan roh yang luar biasa, kita mau seperti Daniel memiliki kehidupan rohani yang luar biasa. Tetapi dimulai dengan hal-hal yang biasa. Seperti Daniel biasa melakukannya setiap hari. Nah, dikatakan di versi The Message Version, when Daniel learned that the decree had been signed and posted, dikatakan, he continued to pray just as he had always done. Di sini dikatakan just as, artinya Daniel memelihara, maintain, seperti yang biasa dilakukan. Perlu komitmen, hari-hari yang dia lalui. Dan seperti yang dilakukannya itu sebetulnya bukan hari-hari yang baru kemarin dilakukan. Tetapi Daniel sudah melakukannya hari demi hari, bulan demi bulan, bahkan tahun demi tahun. Terus, lama sebelum dia punya posisi yang seperti sekarang ini, dari hari-hari awalnya, dia melakukannya dengan setia. Nah, kita mau belajar bagaimana kita punya kehidupan seperti Daniel yang menempatkan kehidupannya dengan komitmen yang kuat untuk dia memiliki waktu-waktu yang pribadi dengan Tuhan. Apakah itu pagi, siang, atau malam. Nah, di sini penting sekali kita memiliki kebiasaan ini supaya kita memiliki karakter yang dibangun. Ya, saya di sini tuliskan ada 3 kenapa ini penting, supaya kita karakternya dibangun. Dan tentu saja Tuhan mau supaya kita hidup seperti Kristus. Live like Christ. Jadi karakter kita dibangun sama seperti Kristus. Ketika kita semakin intim, firman Tuhan semakin melekat, kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, maka karakter kita muncul seperti Kristus. Yang kedua adalah kita menjelaskan identitas kita. Tentu identitas kita adalah di dalam Tuhan. Dan ketika kita membangun kehidupan kita di dalam Tuhan, di dalam keintiman, maka itu akan memperjelas bahwa identitas kita adalah anak Allah. Dan yang ketiga adalah, dan ini luar biasa, supaya kita bisa menghadapi tantangan, menghadapi badai, menghadapi segala hal yang akan kita hadapi, yang mungkin kita tidak tahu ke depan akan seperti apa. Seperti tahun 2024 kita tidak tahu sisanya seperti apa. Mungkin ada begitu banyak kesulitan, tantangan, tapi kita percaya bahwa ketika kuat di dalam Tuhan, karena kita bangun dengan kebiasaan-kebiasaan tadi, maka kita mampu mengatasinya. Sama seperti Daniel harus masuk ke gua singa, saya percaya begitu dia tahu bahwa dia harus pergi ke gua singa, saya percaya Daniel menghadapinya dengan tenang. Nah, kita mau menghadapi badai dengan tenang. Lewat apa? Lewat kita membangun kebiasaan. Ayat terakhir dikatakan di Kolose 3 ayat 16a. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Perhatikan di sini, perkataan Kristus, firman Tuhan, hendaklah diam di dalam hidup kita, di dalam hati kita, dengan segala kekayaannya. Dikatakan richly, dalam bahasa aslinya adalah plausius, artinya secara kualitas, secara kuantitas, abundant di dalam kehidupan kita, di dalam pikiran kita, hati kita, memenuhi setiap aspek di dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa, saya dan saudara diperkaya terus dengan perkataan Kristus. Dan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, dengan firman Tuhan, kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, maka itu akan semakin nyata di dalam setiap tingkah laku kita, perkataan kita. Dan itu yang akan membawa kita semakin kuat di dalam Tuhan,
karakter kita semakin dibangun. Dan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, baik itu hal-hal yang baik ataupun yang sulit sekalipun, kita mampu melewatinya. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa tahun 2024 menjadi tahun yang excited buat kami, dan kami mau membangun kembali kebiasaan rohani kami Tuhan. Di samping dengan tujuan-tujuan kami yang lain, tapi kami mau terlebih dahulu mengutamakan Tuhan di atas segalanya, supaya kami memiliki spiritual life yang kuat, sehingga apapun yang kami alami, yang akan kami hadapi di tahun 2024 ini Tuhan, kami mampu melewatinya beserta dengan Tuhan. Thank you Jesus, berikan kami kekuatan untuk kami bisa melakukan kebiasaan yang baik ini, karena kami percaya Tuhan Engkau juga rindu supaya kami memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan setiap saat. Bukan hanya secara spontan, tetapi kami juga mau Tuhan kehidupan kami dibangun dengan sengaja di dalam Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Baik saudara, sampai berjumpa di devotion berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.